Pemirsa, kami akan mengulas kembali untuk Anda dari bencana banjir lahar dingin yang memang terjadi dan berdampak di sejumlah wilayah di Sumatera Barat dari awal terjadinya, yakni pada hari Sabtu lalu, yang kemudian ini juga berdampak terhadap sejumlah permukiman warga, fasilitas umum, dan juga akses jalan yang terputus. Kami tampilkan begini kurang lebih visualnya pemirsa, di mana di sebelah kiri saya ini kita gambarkan sebagai Gunung Marapi, dan memang ada jalur-jalur yang seharusnya ini menjadi jalur sungai yang berhulu terhadap Gunung Marapi itu sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana pemirsa, mungkin saya akan perjelas terlebih dahulu. Banjir lahar dingin dan longsor ini terjadi itu pada hari Sabtu kemarin 11 Mei 2024 dan terjadi sekitar malam hari, yaitu pada 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan bencana alam pemirsa yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi di hulu Gunung Marapi dan kemudian memicu adanya aliran lahar hujan. Nah, lahar dingin sendiri pemirsa adalah aliran lumpur yang kemudian terbentuk setelah letusan Gunung Marapi. Gunung Marapi yang terdiri dari ada berbagai material seperti misalnya campuran dari abu vulkanik, batu, material lainnya yang turun dari lereng gunung. Jadi artinya material bebatuan, material abu vulkanik yang keluar dari letusan Gunung Marapi ini, kemudian ini ketika sudah keluar lalu dihantam oleh hujan atau air hujan, dia membentuk sebuah endapan. Dan ketika intensitasnya hujan ini semakin deras, maka itu bisa menghantarkan material tersebut yang kemudian ini menyebabkan sejumlah kerusakan begitu pemirsa dan berdampak pada warga. Nah, istilah lahar dingin sendiri itu digunakan karena lahar ini tidak memiliki panas yang cukup pemirsa untuk membakar atau menciptakan uap. Namun tentunya ini tetap sangat-sangat berbahaya karena bisa dengan cepat bergerak ke bawah, ke aliran bawah kita bisa melihat, dan yang memang sudah ada jalurnya. Nah, material ini kemudian turun, ini mengalir pemirsa dari gunung yang ada di depan saya ini. Kita boleh tampilkan lagi, dia akan turun pemirsa dibawa oleh hujan ke lembah-lembah dan juga sungai-sungai yang berhulu ke Gunung Marapi. Karena biasanya memang gunung daerah-daerah yang memiliki gunung berapi ini memiliki jalur-jalur sungai yang memang fungsinya untuk menghantarkan material lahar dingin, seperti kalau di Sumatera Barat ini di dekat Gunung Marapi ini ada Sungai Pua, ada Sungai Candung, Sungai Pariangan, Sungai Tarap, dan juga Sungai Batipuah. Ada 5. Tapi kemudian kenapa bisa jadi bencana yang sungguh hebat, dampaknya sungguh dahsyat untuk masyarakat? Karena intensitas hujan yang tinggi, sekali lagi pemirsa, membuat sungai-sungai ini, 5 sungai ini menjadi tidak berfungsi. Sehingga menyebabkan sungai tersebut meluap dan akhirnya menciptakan jalur baru yang kemudian ini membawa material-material dari Gunung Marapi itu sendiri yang membuat jalur itu lebih dangkal dibandingkan sungai-sungai yang bermuara ke hulu Gunung Marapi. Dan kemudian resiko yang ditimbulkan pemirsa tentu saja kita melihat ada kerusakan fasilitas umum, longsor, hingga banjir bandang. Tidak hanya itu pemirsa, yang juga membuat kita harus waspada terutama warga yang ada di sana adalah ketika BMKG ini sudah memberikan peringatan bahwa nantinya ada potensi untuk terjadi banjir lahar susulan karena memang potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat ini bahkan masih terjadi sampai dengan sepekan ke depan. Untuk itu memang sudah dilakukan berbagai upaya pemirsa hingga saat ini, termasuk upaya untuk memodifikasi cuaca agar nantinya dampak hujan itu tidak kemudian menimbulkan dampak yang sesignifikan itu, memberikan dampak yang destruktif atau menghancurkan sejumlah fasilitas yang ada di sana. Pertanyaannya kemudian adalah apa solusi yang paling urgensi tinggi yang harus dilakukan? Memang ada solusi jangka pendek mulai dari naturalisasi sungai yang tadi sudah disampaikan sampai dengan solusi atau rencana jangka panjang, yaitu adalah relokasi warga dari wilayah-wilayah yang memang masih berdekatan dengan Gunung Marapi atau berada di sekitaran sungai yang bermuara ke Gunung Marapi. Tapi nanti kita akan melihat upaya-upaya terkini yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait agar bencana ini kemudian tidak menimbulkan korban jiwa lagi dan bahkan terulang di waktu yang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.